Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa dafa'allahu bihi anna hadzal waba wal bala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qutbu Ar-Rabi'u, pilar yang keempat, fil mustasmiri, tentang mustasmir. Mustasmir ini artinya orang yang berupaya untuk mengambil buah. Wa huwa adapun mustasmir al-mujtahidu adalah mujtahid. Wa fi muqabalatihi al-muqallidu, dan ialah di dalam hadapannya mujtahid adapun muqallid. Artinya kebalikan daripada mujtahid itu muqallid. Wa fihi yatabayyanu, wa fihi, dan di dalam pilar yang keempat, yatabayyanu, menjadi jelas, sifatul mujtahidi, sifat-sifatnya mujtahid, wa sifatul muqallidi, dan sifat-sifatnya muqallid. Yang dimaksud sifat-sifat mujtahid adalah syarat-syarat mujtahid, ya. Wal maudhi'u, dan tempat-tempat, allazi maudhi' yajri, yang terjadi, berlaku, fihi, di dalam alladhi, ada ijtihadu, apa ijtihad, dunalladhi, tidak sesuatu, la majalah, yang tiada domain, tiada wilayah, tiada midan, lil ijtihad, bagi ijtihad, fihi, di dalam alladhi. Wal qaulih, dan tentang pendapat, fi taswidi, atau wal qauluh, dan pendapat, fi taswibil mujtahidina, tentang pembenaran terhadap para mujtahid, wa jumlatu ahkamil ijtihadi, dan beberapa hukum-hukum ijtihad. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan di dalam pilar yang keempat ini. Yang pertama tentang syarat-syarat mujtahid. Yang kedua tentang sifat-sifat muqallid. Yang keempat tentang bidang-bidang yang boleh, yang menjadi ajang ijtihad, dan hal-hal yang bukan menjadi domain ijtihad. Dikemukakan pula pendapat tentang bahwa para mujtahid seluruhnya adalah benar. Itu beberapa hal yang akan dijelaskan. Fahadihi jumlatu ma dzukira fi ilmil usuli. Maka adapun ini adalah beberapa sesuatu yang disebut di dalam ilmu usul. Ada musmir, ada mustasmir, ada istismar, ya kan? Ada turukut istismar. Wa qad arafta kaifiyatan si'abiha, dan Anda sudah tahu bagaimana cara bercabangnya usul min hadhil aqtabil arba'ati, dari beberapa pilar yang empat ini. Bayanul muqaddimati, ini menjelaskan tentang muqaddimah, pendahuluan. Wa wajhi ta'alluqil usuli biha, dan sisi berkaitannya usul fikih biha dengan muqaddimah. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya, lamma raja'a haddu usulil fikhi, berhubung kembali
atau bermuara apa definisi usul fikih, bermuara ila ma'rifati adillatil ahkami, kepada mengetahui dalil-dalil hukum, istamala al-haddu, maka mengandung apa definisi itu, mengandung ala salasati alfadin, atas 3 lafaz. Pertama al-ma'rifati, ma'rifah, wad dalilih, yang kedua dalil, kemudian wal hukmih, yang ketiga hukum. Berhubung usul fikih itu definisinya, ujung-ujungnya usul fikih itu adalah ma'rifatu adillatil ahkam, itu sudah mengetahui dalil-dalil hukum. Dengan demikian berarti definisi usul fikih hanya terdiri dari 3 lafal: ma'rifat, dalil atau adillah, dan ahkam atau hukum. Terdiri dari 3 lafal, ya. Faqalu, maka berkata siapa usuliyun, ulama usul fikih, idza lam yakun buddun min ma'rifatil hukmi, kalau tidak harus mengetahui hukum. Idza lam yakun buddun sama dengan la budda, ya. Idza lam yakun buddun, kalau mau tidak mau, kalau tidak boleh tidak harus mengetahui hukum. Hatta kana ma'rifatuhu ahadal aqdabil arba'ati, sehingga ada apa mengetahui hukum itu menjadi salah satu pilar yang 4. Fala budda aidan, maka tidak boleh tidak juga min ma'rifatid dalilih, mengetahui dalil, wa ma'rifatil ma'rifatih, dan mengetahui ma'rifat. Ini al-ilmah, yang saya maksud dengan ma'rifat adalah ilmu. Kalau kita harus mengetahui apa itu hukum, karena hukum merupakan salah satu pilar yang 4, maka harus juga kita tahu apa itu dalil, dan harus tahu apa itu ma'rifat. Ma'rifatul ahkami, ma'rifatu adillatil ahkami. Harus tahu ma'rifat itu apa, adillah itu apa, ahkam itu apa. Ini al-ilmah, yang saya maksud dengan ma'rifat di sini adalah ilmu. Tapi ma'rifat dan ilmu itu berbeda. Nanti akan dijelaskan apa bedanya ma'rifat dan ilmu. Summa al-ilmu al-matlubu, kemudian adapun ilmu, pengetahuan yang menjadi tujuan, yang dicari, la wusula ilaihi, ialah tiada sampai ilaihi, kepada ilmu, illa bin nazari, kecuali dengan nalar. Ilmu yang kita cari itu tidak akan dapat kita peroleh kecuali dengan nalar. Oleh karena memerlukan nalar, fala budda min ma'rifatin nazari, maka mau tidak mau harus tahu apa itu nazar. Fasara'u, maka memulai siapa mereka ulama usul, memulai fi bayani haddil ilmi, di dalam menerangkan definisi ilmu, wad dalilih, dan definisi dalil, wan nazari, dan definisi nazar. Ilmu itu apa, dalil itu apa, nazar itu apa. Walam yaktasiru ala ta'rifi suwari hadhil umuri, dan tidak menyukupkan mereka atas mendefinisikan format-format lahir daripada hal-hal ini. Mereka tidak hanya cukup mendefinisikan format-format beberapa hal ini, walakin injarra bihim ila iqamatid dalili, akan tetapi terseret siapa mereka, terseret untuk mengemukakan dalil,
mengemukakan dalil ala isbatil ilmi, atas menetapkan ilmu atau membuktikan adanya ilmu, ada mungkirihi, atas orang-orang yang mengingkari ilmu, minas sufistoiyati, dari kalangan sufistoiyah, sufist. Di zaman dulu di Yunani ada kelompok filosof, kelompok filsafah yang bernama Sufsatoiyah ya. Mereka ini meragukan segala-galanya. Mereka mengatakan bahwa semua ini adalah hayalan, tidak ada yang sebenarnya. Oleh karena itu yang namanya keyakinan ilmu itu tidak ada. Maka ulama usul fikih kemudian terseret untuk mengemukakan argumentasi bahwa yang namanya ilmu, keyakinan itu ada. Wa iqamatid dalili 'ala an-nadhari, dan mereka juga terseret untuk mengemukakan dalil atas adanya nazar. Nazar itu ada apa enggak? Ala mungkirin nadhari, atas orang-orang yang mengingkari adanya nazar. Macam-macam orang ya. Wa ila jumlatin min aqsamil ulumi wa aqsamil adillati, dan kepada beberapa bagian-bagian ilmu dan bagian-bagian dalil. Wa dzalika mujawazatun li haddi hadzal ilmi. Adapun hal itu adalah melampaui definisi ilmu ini, ilmu usul fikih. Wa khalqun lahu bil kalami, dan mencampur hadzal ilmi dengan ilmu kalam, karena masih berbicara tentang nazar dan seterusnya. Wa innama aktsaru fihi al mutakallimuna, dan hanya saja melakukan banyak di dalam ilmu usul fikih al-mutakallimuna, siapa mutakallimun, minal usuliyina, dari kalangan ulama usul, di walabatil kalami ada tabaihim, karena dominannya kalam atas watak-watak mereka. Usul fikih ini secara garis besar kan ada dua thariqah. Ada thariqatul mutakallimin, ada thariqatul hanafiyah ya. Kitab ini adalah thariqatul mutakallimin. Ulama-ulama usul yang latar belakangnya adalah sebagai mutakallimin, ahli teologi. Orang-orang usuliyin dari kalangan mutakallimin berbicara banyak di dalam usul fikih tentang ilmu kalam. Kenapa? Sebab karena ilmu kalam sudah mendominasi watak mereka. Fahamalahum hubbu sina'atihim ala khaltihi bihadihi sun'ati, maka mendorong kepada mereka apa cinta terhadap profesi mereka, mendorong ala khaltihi untuk mencampur ilmu ini bihadihi sun'ati, dengan profesi ini. Maka profesi mereka sebagai ahli ilmu kalam mendorong untuk mencampur usul fikih dengan profesi mereka. Kama hamala hubbul lughati wan nahwi, sebagaimana mendorong apa kecintaan terhadap bahasa dan nahwu, mendorong ba'dal usuliyina, kepada sebagian ulama usul, ada masjid jumlatin minan nahwi bil usuli, untuk mencampur beberapa dari ilmu nahwu dengan usul. Demikian pula ahli usul yang punya latar belakang lughat dan bahasa dan nahwu banyak mencampur usul fikih dengan nahwu. Fadzakaruhu, maka menyebutkan siapa mereka, fihi, di dalam ilmu usul fikih, min ma'anil hurufi, dari makna-maknanya huruf,
bicara tentang faidahnya waw, au, min dan seterusnya. Wa ma'anil i'rabi dan makna-maknanya i'rab. Menyebutkan mereka jumalan akan beberapa. Hiyah yang ada pun jumal min ilmin nahwi khassatan adalah termasuk bagian dari ilmu nahwu secara khusus, masuk juga ke dalam usul karena mereka ahli nahwu dari satu sisi. Wa kama hamala hubbul fikhi, dan sebagaimana mendorong apa kecintaan terhadap fikih, jama'atan kepada sekelompok min fuqaha imawara an-nahri, dari fuqahanya mawar an-nahri. Wara an-nahri kan di belakang sungai ya. Wara an-nahri mananya di belakang sungai. Yang dimaksud sungai di sini adalah Sungai Jaihun. Sungai Jaihun yang ada di Asia Tengah. Meliputi Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya itu. Betapa banyak negara-negara mawar an-nahri ini melahirkan para ulama, termasuk Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari, Ibnu Sina, Al-Farabi dari sana, mawar an-nahri. Sebagaimana mendorong kecintaan terhadap fikih kepada sekelompok dari fuqahanya mawar an-nahri, ka Abi Zaidin seperti Abu Zaid Ad-Dabusi rahimahullahu ta'ala, wa adba'ihi dan para pengikutnya, terdorong alamas di masail katsiratin, mencampur beberapa masalah yang banyak, min tafari'il fikhi dari cabang-cabang fikih, dicampur bil usuli dengan usul ya, karena memang profesinya fikih. Fa innahum sesungguhnya mereka, wa in awraduha meskipun mereka mengemukakan masail, fi ma'ridil misal di dalam konteks contoh, wa kaifiyati ijra'il asli fil furu'i dan cara untuk memberlakukan asal di dalam cabang, namun faqad aktsaru fihi, mereka sungguh-sungguh berbuat banyak fihi di dalam membuat contoh. Wa udhrul mutakallimin, adapun alasan atau dalih kaum mutakallimin, fi dzikri haddil ilmi, di dalam menyebutkan definisi ilmu, wan nadri dan definisi nadhar, wad dalili dan definisi dalil, disebutkan fi usul fikih di dalam usul fikih. Azharu adalah lebih tampak, min udhrihim daripada alasan mutakallimin, fi iqamatil burhani di dalam menegakkan argumentasi, ala isbatiha untuk menetapkan ilmu nazar dan dalil, ma'al mungkirinah bersama orang-orang yang mengingkari. Artinya bisa dimaklumi kalau kaum mutakallimin menyebutkan definisi ilmu, definisi nazar dan definisi dalil di dalam usul fikih, mereka punya alasan tertentu. Alasan mereka dalam menyebutkan hal itu lebih jelas daripada berargumentasi bahwa ilmu nazar dan dalil itu ada. Definisikan saja ilmu itu apa, nazar itu apa, dalil itu apa, daripada harus berargumentasi bahwa ilmu itu ada dan seterusnya. Di annal hadisah, karena sesungguhnya pembicaraan, yusbitu fil nafsi adalah mengokohkan di dalam hati, mengokohkan suara hadihil umuri akan gambar-gambar beberapa perkara ini yang dimaksud umur, ilmu, nazar dan dalil,
wala aqalla min tasawwuriha, dan sekurang-kurangnya mempersepsikan hadhil umur. Idh kana al-kalamu yata'allaqu biha, lantaran ada apa kalam itu berkaitan biha dengan hadhil umur. Kama annahu la aqalla min tasawwuril ijma'i, sebagaimana bahwa sekurang-kurangnya orang bisa mempersepsikan ijma' wal qiyasi, dan qiyas, liman yakhudu fil fikhi, bagi orang yang terlibat di dalam membahas fikih, dalam orang yang terjun masuk di dalam fikih. Wa amma ma'rifatu hujjatil ijma'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.